Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini, sore ini di Rumah Rengganis kedatangan ini Teh Ratna nih, teman lama. Kami udah bersinggungan dari tahun-tahun 2008, 2009 di banyak kesempatan berbagai komunitas sastra ya. Dan senang sekali ini ada anak barunya Teh Ratna nih, baru lahir dan belum sempat di launching di banyak tempat ya Teh. Cirebon kota keberapa nih? Pertama lagi jangan-jangan. Wow, spesial sekali. Cirebon menjadi kota pertama untuk meluncurkan buku puisi Teh Ratna yang terbaru dengan judul Mitos Secangkir Kopi. Ini diterbitkan oleh penerbit Langgam Pustaka Tasikmalaya. Nah, sebelumnya karena mungkin teman-teman datang dan pengen tahu ya lebih jauh Teh Ratna, walaupun kalau di dunia kesusastraan nama Ratna Ayu Budiarti ini bukan nama yang baru, dan Teh Ratna juga belakangan banyak terlibat di beberapa pentas teaternya Happy Salma Titi Mangsa Foundation untuk beberapa menulis naskah, dan konon sekarang juga sedang menyiapkan naskah baru untuk film dokumenter dan teater. Teater dan film Sunda. Nah, beberapa karyanya kita bisa temukan ya. Buku pertama diterbitkan di tahun 2008 berjudul Dusta Cinta. Kemudian Surat Menjelang Lepas Lajang. Ini kayaknya masa-masa mau menikah nih. Tahun 2011. The Untold Stories Cerita Kita Cerpen tahun 2012. Buku puisi Dada Yang Terbelah. Ini tahun 2012. Bintang di Alir Hujan tahun 2014. Luar biasa produktif sekali ya, setiap tahun kayaknya nerbitin buku nih. Tahun itu tahun-tahun galau kayaknya. Kemudian lanjut lagi di tahun 2014, Bintang di Alir Hujan. Magma 2017, 11 Hari Istimewa 2019, Perempuan yang Berhenti Membaca, ini kumpulan cerpen di tahun 2020, dan ini yang terbaru ya 2023, Mitos Secangkir Kopi. Dan Teh Ratna juga tadi seperti yang saya bilang banyak mengikuti beberapa festival sastra nasional dan internasional seperti Ubud Writers and Reader Festival di tahun 2012. Ikut juga terlibat dalam Festival Penyair Internasional Indonesia tahun 2012, Festival Sastra Internasional Gunung Bintan 2018, 19 dan 22. Dan kesibukannya juga selain sebagai ibu rumah tangga, mengajar workshop ya, di beberapa workshop menulis baik secara daring maupun luring, dan tadi memproduksi beberapa naskah film, salah satunya film Soekarno Series, kemudian Part Inggit produksi Suara Galoka tahun 2021, menulis naskah drama musikal produksi Main Monolog di Bali Jani Festival tahun 2022. Wah, kalau saya bacain semua CV-nya habis nanti kita. Kita kasih applause dulu dong buat penulis kita sore ini, Teh Ratna Ayu Budiarti. Jadi Teh Ratna jarang juga main ke Cirebon ya Teh? Jarang. Nah ini bestinya nih. Kayaknya terakhir ke Cirebon tahun berapa ya Pi? Acara Buana Menang ya? 2018. Lama sekali. Jadi nanti nggak usah terburu-buru. Apa 2014, 13 gitu. Lama banget. Ya beginilah Cirebon. Sekali lagi Teh Ratna selamat datang di Rumah Rengganis, Rumah Buku dan Kopi. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain. Tadi beberapa masih ada yang bilang baru pulang kantor jam 3, nanti nyusul perjalanan. Kita menghargai teman-teman yang sudah on time ya. Jadi kita akan diskusi mengenai proses kreatif Teh Ratna. Sesinya semacam talk show, dan juga nanti ada pembacaan puisi, terutama untuk Ersya nanti bisa disiapkan puisi yang akan dibacakan ya, dan mungkin teman-teman yang lain juga. Nah, saya penasaran, saya membaca beberapa karya Teh Ratna itu cukup intens bicara soal isu perempuan. Dimulai dari tokohnya, dimulai dari persoalannya, hiruk pikuk perempuan ya, dengan perspektif seorang penulis yang juga perempuan. Ini mungkin pertanyaan pertama, apakah memang itu disadari secara langsung oleh Teh Ratna, atau memang Teh Ratna
punya gerakan tersendiri untuk menulis karya-karya tentang perempuan, karena kita mengingat Teh Ratna pun masuk menjadi salah satu penulis perempuan dalam KPPI, Komunitas Penulis Perempuan Indonesia. Mungkin dimulai dari itu dulu Teh Ratna, sambil menyapa teman-teman Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir silaturahmi dengan saya. Terima kasih juga Nisa sudah mengundang ke Cirebon. Jadi ini direncanakan wacana, bukan direncanakan ya. Wacana bertahun-tahun. Wacana bertahun-tahun tapi dieksekusi seketika dalam chat WhatsApp. Ya, akhirnya alhamdulillah bisa berkesempatan main ke Cirebon di rumah Rengganis yang baru, karena yang sebelumnya nggak keburu ya, tadinya mah rencananya di rumah yang itu. Alhamdulillah, terima kasih, senang sekali. Semoga silaturahmi ini nanti kita pulang dengan membawa kesan dan manfaat ya untuk kita semua. Mengenai penulisan sendiri, awalnya itu saya bisa dibilang jalan sendiri, belajar nulis pun otodidak, tidak ada yang mengaping gitu ya, hanya barangkali itu kebiasaan di keluarga yang senang membaca, kemudian nulis pun tidak ada tutornya, siapa gurunya tidak ada, tapi ingin menulis saja gitu. Terus ya keterusan sampai sekarang, kemudian mencari-cari, kayaknya lebih intens setelah masuk dunia kuliah. Kalau sudah kuliah biasa kan berorganisasi ya, ketemu dengan teman-teman, ketemu orang-orang di komunitas sastra gitu. Nah itu semakin intens dan terasah dari situ. Mengenai tema-tema yang banyak tentang perempuan, saya kira itu seiring waktu. Dulu sih awal menulis kan lebih banyak sesuai, tentu saja biasanya kita kan menulis sesuai periode usia ya, fase usia kita remaja, yang bicarakan adalah permasalahan remaja gitu. Setelah dewasa tentu saja masalah-masalah kita di saat dewasa seperti itu. Nah, kemudian saya melihat belakangan setelah akhir-akhirnya kemudian lebih banyak menuliskan cerita tentang perempuan, karena saya melihat perempuan itu banyak yang memiliki permasalahan, tapi pertama mungkin tidak ketemu solusi masalahnya, atau bisa jadi karena tidak punya kesempatan untuk bicara, baik itu malu gitu ya, atau ditahan oleh dirinya sendiri, atau ditahan oleh lingkungan keluarga atau orang terdekat gitu. Jadi suaranya dibungkam ya, istilahnya gitu, dibungkam dengan alasan misalnya norma lah apa gitu ya, kalau misalnya dia bicara nanti akan menjadi masalah yang lebih besar gitu. Jadi perempuan lebih banyak yang menahan itu. Nah, jadi saya mengajak, jika mereka tidak bisa bersuara lantang seperti ini, mereka bisa bersuara dalam tulisan, dan saya mengajaknya dengan contoh gitu. Begitulah kira-kira itu. Oke. Mitos secangkir kopi, apa sih yang jadi mitos ya? Pertanyaannya bahkan jadi satu judul dalam acara diskusi kami ya, diskusi kita sore ini. Mari kita membongkar mitos secangkir kopi. Bicara soal diksi kopi, Teh, sebenarnya kan itu bukan hal yang baru. Banyak sekali penyair yang sudah mempertautkan puisi dan kopi. Jokpin dengan surat kopinya ya. Kemudian apa yang terbaru misalnya kemarin Mas Eka Kurniawan juga menulis tentang perseteruan dia dengan kopi ketika ngobrol dengan orang di kedai kopi gitu ya. Terus Agus Nur juga puisi apa judulnya? Ya itulah ya, yang ada kopi-kopinya. Artinya sebenarnya ini bagi penulis ya, ini satu hal yang menantang gitu. Ketika kita memproduksi karya dengan tema yang sudah banyak digarap gitu. Nah, pertanyaannya apa yang beda dari tawaran Teh Ratna dalam buku Mitos Secangkir Kopi dengan penulis-penulis yang sebelumnya yang banyak membicarakan soal kopi. Bahkan kalau Jokpin tuh udah jadi quotes di kedai-kedai kopi gitu.
kurang atau lebih rezeki, kita rayakan dengan secangkir kopi. Bahkan ada yang lebih dahsyat, seduh kopimu, sudahi sedihmu. Nah, itu kan pendekatan diksi-diksi kopi yang kemudian menjadi kontekstual dengan anak muda hari ini. Saya senang sekali mendiskusikan buku Mitos Secangkir Kopi di kedai kopi sambil minum kopi. Nah, mungkin apa sih pertama tantangan apa yang Teh Ratna hadapi secara sadar ketika menggarap isu ini di tengah banyaknya yang sudah menulis soal ini. Kemudian apa tawaran apa yang Teh Ratna suguhkan ya, kalau ini berbeda kok dengan buku-buku penulis lain yang membicarakan soal kopi. Baik, bicara kopi dulu. Ya. Dulu saya bukan penyuka kopi. Saya itu penyuka susu, suka minum susu. Ceritanya atlet ya. Jadi saya itu dibilang anti tidak, tapi saya suka mencicipi kopinya papa saya almarhum gitu ya. Saya tidak suka minum kopi, tapi dalam suatu peristiwa pertemuan sastra ada teman kebetulan yang mengenalkan kopinya orang Aceh, kopinya kopi Aceh, cara mengenalkan meminum kopinya juga dengan cara Aceh, dan itu saya bisa gitu ya, alhamdulillah. Nagih ya. Keterusan yang tadinya minum kopi pakai gula bisa menikmati kopi tanpa gula, itu kan proses panjang gitu, sama seperti menulis yang tadinya tidak bisa menjadi biasa gitu. Nah, saya sadari betul ketika mengambil judul Mitos Secangkir Kopi ini sudah banyak penulis yang mengabadikan tulisannya dengan diksi kopi. Saya tidak bermaksud menjadi pesaing mereka dan tidak ingin juga bersaing, untuk apa gitu ya. Dan saya tidak ada yang istimewa kok di sini. Tenang, tidak ada yang istimewa. Yang istimewanya adalah penulisnya. Promosi. Jadi saya tidak banyak membahas bagaimana kopi itu berpengaruh terhadap kehidupan yang semuluk-muluk seperti itu, tidak. Tapi seperti juga kopi yang diracik oleh barista yang berbeda, disuguhkan dengan cara yang berbeda, maka dinikmati pun akan berbeda. Begitupun dengan tulisan ini gitu ya, buku ini dibandingkan dengan buku lain, peraciknya berbeda, isinya tentu berbeda, yang menikmatinya pun akan berbeda. Jadi saya tidak bermaksud menyaingi mereka, jadi silakan, ini hanya alternatif pilihan gitu, pilihan di antara banyak buku-buku lain dengan tema kopi. Di sini sebetulnya kopi itu kan kadang suka ada bercandaan ya, kalau minum kopi pahit, nggak seberapa pahitnya, lebih pahit kehidupan gitu. Nah, seperti itu. Itu kan jadi bahan renungan, betulkah kehidupan lebih pahit daripada kopi atau sebaliknya? Nah, apakah orang-orang yang menikmati kopi itu mudah sekali melek, tidak gampang ngantuk gitu? Nggak juga tuh. Saya ngantuk-ngantuk aja. Nah, hal-hal mitos-mitos seputar kopi itu jadi menggelitik saya gitu. Tapi juga tidak saya jadikan rasa kepenasaran itu dijadikan semua temanya keseluruhan dalam puisi tersebut. Tapi ada hal-hal yang menjadi renungan. Ketika kita ngopi, kadang-kadang kan kita sambil merenungkan hidup ini. Aduh, gini-gini amat ya hidup saya gitu kan. Ada hal-hal yang tidak bisa didapatkan ketika kita mengerjakan hal lain misalnya, atau minum. Ketika kita menikmati minuman lain dibandingkan dengan minum kopi, biasanya berbeda gitu ya. Minum jus, rasanya menurut saya ya, ini pengalaman saya pribadi, ketika minum jus sepertinya saya tidak banyak merenung dibandingkan ketika saya minum kopi. Apa itu pengaruh kopi? Saya tidak itu mitos tahu. ya? Mitos juga kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu, jadi tema-tema yang ada di dalamnya pun saya bagi ke dalam 4 bagian. Jadi ada perenungan tentang tentang hidup ini, ada persembahan, sama seperti kopi yang diracik oleh barista dipersembahkan kepada orang yang meminumnya. Apa pula yang kita senangi, kita kasihi gitu ya. Saya suguhkan juga kepada dengan tema pembelahan temanya dikasih gitu. Kemudian ada jadi intinya sih saya hanya menyuguhkan
racikan lain yang bisa menjadi alternatif bagi para pembaca di antara suguhan kopi para penulis yang lain. Gitu sih, tidak muluk-muluk amat. Ya. Oke. Ini jadi satu tawaran baru saya kira ya, karena kopi sangat personal. Bahkan tadi Teratna bilang setiap racikan kopi dari barista yang berbeda pasti punya cita rasa yang berbeda, dan setiap orang punya pengalaman sendiri ya dalam memaknai sebuah ritual ngopi. Nah, sementara kita juga pernah diingatkan pada sejarah babat kopi Parahyangan yang sempat ditulis oleh Evi Sri Rezeki, bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara yang didatangi oleh para kolonial karena biji kopinya. Nah, banyak sebenarnya pertautan dari mulai sejarah, sosiokultural, ya, historikal, bahkan sampai hal yang sangat personal. Dan puisi-puisi Jokpin pun ya di Surat Kopi itu pendekatannya pun sangat personal gitu. Bagaimana dia membayangkan seseorang ketika sedang minum kopi, dan dia mempertautkan kerinduan dengan saat dia meminum secangkir kopi. Jadi selamat Teh atas buku barunya. Rasanya tidak afdol karena teman-teman kebetulan belum membaca bukunya, dan di sini ada bukunya, nanti silahkan kalau ingin memiliki di maharnya berapa Teh? Nah, nanti sambil dicek. Nah, biar lebih pas kita panggil dulu pembaca sajak mitos secangkir kopi, Ersha. Biar sama-sama bisa menikmati secangkir kopi. Pakai mic, Sa? Woi. Tidak ada kopi pagi ini. Karya Teratna. Pagiku dibangunkan kecemasan. Peluit kereta melengking menyeru gegas. Tidak ada asap knalpot sesubuh itu di kotaku. Mungkin orang-orang berselimut rinai hujan sejak semalam. Aku masih bergelung kekhawatiran tentang kekasih. Tapi tahu Tuhan pasti menjaga. Kota tetangga adalah kebisingan klakson dan kepala-kepala yang tunduk pada telepon genggam, memesan ojek online atau mengabarkan kedatangan dari pintu sebuah stasiun. Secangkir susu menetralisir gelisah. Tidak ada kopi pagi ini. Tapi kata-kata menyerbu mangkuk buburku di meja, menyampaikan tanda seru sekaligus peredam risau. Gerimis menderas, membilas resah yang tersisa. Tidak ada kopi pagi ini. Sarapanku adalah pelajaran baru. Bagaimana berhenti mengurung tanya di kepala. Sebab
Tuhan sebaik-baik bencana. 2019. Ini ya, Teh. Kita masih punya waktu sampai 5:30, 15 menit lagi. Nanti Teh Ratna di akhir sesi tentu saja akan kita paksa karena di sini harus dipaksa untuk membacakan satu puisinya. Silahkan satu sesi terakhir. Oke, saya kira 2 pertanyaan terakhir ya, karena nanti kita keburu kepotong ajan. Jadi nanti Teh Ratna biar bisa mencicipi, itu ada tahu gejrot di belakang, dibawain teh upi. Mana ini teh upinya? Bestinya Teh Ratna dari tahun 2005. Silakan Teh. Itu pertanyaan Mas Handi tadi soal gimana sih Teh Ratna bisa membagi ruang ya, dan juga konsisten memilih jalur berkesusastraan yang mungkin bagi Handi melihatnya tuh penulis itu pasti konotasinya tuh susah gitu ya. Kemudian Teh Ratna bahkan bisa bergeser ke ranah industri tadi, bahkan terlibat dalam beberapa proyek pentas teater ternama dengan Titi Mangsa Foundation. Itu juga oke banget ya. Kemarin sukses loh, naskah Inggitnya luar biasa. Berapa tuh tiketnya? Paling murah 1 juta cuy. Oke, itu menarik Teh. Aku juga pengen tahu gimana tuh Teh prosesnya. Dan sebenarnya ada temen Teh Ratna yang produser film juga ya, tapi lagi di dalam ya Teh. Kayaknya lagi rapat. Ya, awal ceritanya kecemplung Mas. Jadi gini, itu tuh kecemplung yang keterusan. Jadi dulu, ini agak flashbacknya agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Saya kelas 6 SD itu Jauh banget. Ada guru yang suka langganan apa ya dulu, mingguan pelajar. Horizon. Oh no, belum kena Horizon zaman dulu. Mingguan pelajar itu, bukan deh, iya benar, ada rubrik pertanyaan, bukan TTS ya, ada kuis gitu, kuis yang kalau kita jawab kita kirim dapat hadiah kan. Nah iseng tuh pesawat yang dihasilkan oleh BJ Habibie gitu waktu itu. Saya jawabnya ingat, CN 235, dikirimlah dengan kartu pos gitu. Dan yang juara menang 1, 2, 3, terus harapan 1, 2, 3 dapat langganan koran gratis selama 3 bulan, yang 1, 2, 3-nya dapat uang. Saya kebetulan memang tidak juara 1, 2, 3, tapi dapat pemenang harapan, jadi hanya berlangganan koran. Ya beruntung justru karena saya dapatnya, karena teman saya yang sama kirim dan dapat itu dia juara 3. Tapi ya sebatas itu, juara 3 dapat uang, dapat langganan. Kalau saya hanya berlangganan koran, tapi karena korannya dibolak-balik dibaca, kemudian ada rubrik puisi pada saat itu yang dimuat anak kelas 4 SD. Nah kan, jadi gitu Mbak Nisa, sama seperti bahasan kita tadi, kalau kita berada di lingkungan yang bikin kita panas gitu ya. Saya baca ini anak kelas 4 SD dimuat, saya kelas 6, masa nggak bisa? Saya kirim, iseng lagi kirim, dimuat dong. Jadi itu kali pertama saya bikin dan dikirim dan langsung dimuat gitu, alhamdulillahnya. Tapi saya yakin itu juga karena karena ya inilah sudah jalannya Allah seperti itu. Juga barangkali karena kebiasaan membaca gitu ya, balik lagi dimuat keterusan, kan ada adiksi, sesuatu yang membuat kita ketagihan. Adiksi seru ya dimuat itu, meskipun saya tidak tahu waktu itu dihonori atau tidak tahu, tapi periode saya dapat langganan itu ternyata panjang. Oh berarti hadiahnya atau honornya berupa langganan, kan otomatis ketagihan, bikin lagi puisinya, kirim lagi. Nah saya bertahan pun kebetulan menemukan lingkaran pertemanan yang juga produktif. Jadi ketika kita memang berkumpul dengan orang-orang yang kreatif, produktif,
saat kan tentulah namanya manusia ada saat naik dan turun. Ketika semangat sedang turun, ngobrol dengan teman misalnya, ya kenapa ya saya kayaknya malas deh, nggak deh, berhenti deh jadi penulis, nggak ada duitnya gitu ya. Iya kan, betul. Bahkan ketika saya mau kuliah di jurusan sastra itu dilarang. Saya bukan kuliah di jurusan sastra, dilarang sama orang tua saya. Mau jadi apa? Memangnya sastra menghasilkan uang? Memangnya sastra bisa menjamin kamu hidup gitu? Ya dengan terpaksa pada saat itu tahun saya mulai kuliah itu memang belum banyak pilihan untuk para penulis gitu ya. Jadi ya mengalah yang penting saya kuliah. Tapi tetap dikasih kesempatan. Kamu boleh tetap belajar sastra di luar kuliah, kan bisa dipelajari sampai jalan. Sementara kamu punya keahlian lain. Ya dimanapun di Indonesia, di dunia sekalipun, hanya segelintir orang yang bisa terjamin kehidupannya dari menulis. Tidak banyak kan yang terjamin dari situ. Jadi kita memang harus punya keahlian lain di luar menulis yang bisa menunjang hobi kita gitu. Sama seperti Ibu Nisa juga kan begitu kan, kalau ngandelin nulis doang mah nggak tahu ya. Gitu. Disebutin dong biar panjang. Disebutin ya, sudah jadi staf ahli lah, sudah jadi dosen lah, sudah jadi apa. Nah coba kalau mengandalkan nulis aja, bisa nggak dia mempertahankan rumah rengganis sehingga tetap hidup gitu ya. Tapi harus ada hal lain. Nah tapi itu idealisme yang dipertahankan itu, kenapa sih saya tetap ngotot ya, karena itu ada idealisme yang kita ingin sampaikan kepada orang lain yang tidak bisa kita dapatkan. Kepuasan batin itu tidak bisa dibeli dengan uang, meskipun segalanya butuh uang gitu ya. Kebahagiaan uang bukan sumber kebahagiaan, tapi kebahagiaan juga butuh uang gitu. Nah bertahan di industri itu karena yaitu bertahan dan bergaul di lingkungan orang-orang yang kreatif, positif, selalu mendukung dan terbuka. Yang saya lihat dari teman-teman yang berkembang gitu ya, senior saya juga berkembang karena dia membuka diri, tidak membatasi. Saya penyair, saya nulis puisi saya misalnya ada yang mau, saya enggak boleh dialihwanakan, tidak boleh, itu sakral. Wah, udah dibatasi seperti itu, sudah selesai. Penikmatnya, apresiatornya hanya orang itu aja segelintir. Tapi ketika dia membuka diri, boleh jadi dinikmati dalam bentuk musik, dinikmati dalam alihwahana yang lain gitu. Saya berkaca dari senior-senior itu juga. Jadi saya pun sama melakukan hal seperti itu, membuka diri dan juga berani menerima tantangan. Saya bukan berdasarkan latar belakang kuliah jurusan sastra, tapi saya mau belajar gitu. Ketika diberi tantangan untuk ayo mau menulis naskah, berani atau tidak, bisa atau tidak. Kalau dikatakan bisa, saya belum tentu bisa, tapi saya berani mencoba gitu. Nah harus mau berani mencoba, mau belajar dan terbuka kepada saran dan kritik gitu ya. Kalau misalnya kan ada tuh, ya udah saya bikin naskahnya gini, di otak-atik aja sedikit sama sutradara tidak terima, maksud saya bukan seperti ini misalnya gitu. Ya sudah selesai, jadi tidak bisa berkembang. Kan sutradara tahu apa yang akan lebih menarik secara visual, secara pertunjukan dibandingkan penulisnya gitu dalam bentuk teks. Kan menurut saya misalnya udah oke kok ini dinikmati dalam teks, sudah asik nih. Tapi menurut sutradara kan lain. Kacamata sutradara itu berbeda dengan penulisnya. Ketika sutradara memberikan masukan, ya kita harus menerimanya. Oh, ditambah apa lagi, adegan apa lagi. Jadi itu sih yang saya lihat juga sama seperti yang lain-lainnya yang sudah sebelumnya lakukan teman-teman dan senior saya. Mau terbuka gitu, mau terbuka dengan hal lain di luar dirinya sendiri, mau belajar, terbuka dengan kritik dan saran. Ya tidak membatasi diri. Itu sih selebihnya ya sudah jalan dari Allah aja sih. Duh, religius sekali. Low profile sekali Teh Ratna ini. Ya, dari sekian banyak pengalamannya, Teh Ratna juga banyak terlibat di berbagai komunitas sastra ya. Di Tasik dengan Sanggar Sastra Tasikmalaya, kemudian di KPPI, Komunitas Penulis Perempuan Indonesia. Di Garut juga Teh Ratna aktif dalam berbagai kegiatan komunitas sastra. Yang terbaru yang dengan Mas Kev tuh apa tuh Teh? Yang keliling museum. Oh, itu membaca Raden Saleh. Membaca Raden Saleh, mempertautkan sastra dengan sejarah ya. Nah, jadi saya percaya gitu, penulis memang persoalan personal ya, artinya bisa dilakukan secara individual gitu. Tapi
diskusi, sharing, kemudian berbagi pengalaman, circle ya, artinya membangun jaringan itu bisa kita dapatkan dari jaringan komunitas ya, dari kerja-kerja kolektif gitu yang dilakukan. Dan saya kira banyak sekali kelompok-kelompok sastra yang bisa mendukung untuk bisa memberi ruang dalam proses penerbitan. Misalnya di masa-masa kami itu dulu masih sangat musim untuk menerbitkan satu buku antologi puisi bersama. Jadi dulu ada penerbitan penulis penyair Jawa Barat ya. Jadi disusun tuh sama Kang Ahda Imran, Kang siapa Nazarudin Azhar, yang kemudian dicari semua teman-teman penulis Jawa Barat dari Cirebon, Tasik, Sukabumi, Bandung, Garut, yang kemudian dikuratori, dipilih karyanya, diterbitkan dalam satu buku. Dan dari hal itu kemudian ya aku jadi tahu Teh Ratna jadi bersinggungan dengan teman-teman di Ciamis, kalau Teh Ratna di Garut gitu ya, aku jadi kenal teman-teman Tasik. Nah artinya saya sangat percaya Teh sebenarnya kultur komunitas itu sangat membangun ya, sangat membantu dalam proses-proses kreativitas gitu. Sekalipun ketika kita mengerjakan naskahnya itu kita butuh ruang gelap sendirian, semedi di kamar gitu ya. Atau apa, ada yang ya itu juga cara-cara masing-masing orang punya cara yang berbeda ya. Artinya ada yang misalnya itu tuh harus bolak-balik Cirebon Jakarta gitu, menghabiskan perjalanan di kereta untuk bisa menyelesaikan satu puisi. Jadi bayangkan kalau dia harus menulis 10 puisi, dia harus bolak-balik 10 kali. Modalnya gede ya. Modalnya gede. Ada juga yang mungkin milih nongkrong ke kedai kopi. Artinya itu sih sebuah cara masing-masing ya. Tapi tadi yang disampaikan Teh Ratna bahkan memulai dari kelas 6 SD menulis, dan keren banget ya, nagihnya tuh hal yang positif gitu. Nagih kok nulis ya, pengen lagi di-publish tulisannya, pengen eksis. Nah sekarang sih era media sosial lebih banyak eksisnya daripada karyanya teman-teman yang muda-muda ya. Barangkali. Nah ini pertanyaan yang mbaknya, apakah di puisi Teh Ratna tuh ada unsur feminis? Ada, sangat kuat saya kira. Oh, feminim dan feminis sebenarnya satu hal ya. Saudaraan. Saya kira tadi ya di awal saya bilang saya pembaca karya Teh Ratna dari buku puisi yang Magma, Dada Terbelah, kemudian yang perjalanan 11 hari istimewa, kemudian ini Mitos Cangkir Kopi. Dan tadi di awal saya bilang Teh Ratna sangat sadar menggunakan perspektif Teh Ratna sebagai penulis perempuan untuk menulis persoalan perempuan. Saya contohkan misalnya ada beberapa diksi yang secara gamblang gitu ya. Di rumah ibu, kepada oma, menjadi perempuan mata angin. Kemudian saya temukan lagi beberapa yang tidak dari kecantikan apakah misalnya sebuah otokritik terhadap perspektif perempuan melihat standar kecantikan atau mitos kecantikan yang katanya kalau cantik itu harus putih, langsing ya. Nah, Teh Ratna melakukan otokritik terhadap mitos kecantikan yang menjadi sandaran bagi perempuan pada umumnya. Kemudian selain aku kira bicara soal isu perempuan itu bukan hanya menghadirkan representasi tokoh perempuan ya, tapi nafas ya. Artinya ketika Teh Ratna misalnya bicara soal kerinduan atau ketika dia sedang menunggu seseorang gitu ya, sangat jelas muncul misalnya di situ kehampaan atau kesia-siaan dari sebuah penantian itu yang dirasakan oleh perempuan. Nah, kemudian selain diksi tadi, selain isu ya, di sini juga Teh Ratna menyematkan tadi yang Teh Ratna bilang, saya ngelihat ada banyak persoalan, masih ada banyak persoalan di perempuan dan tidak banyak yang ingin menyuarakannya. Artinya aku lihat sih Teh Ratna sebagai penulis perempuan, entah ini disadari atau tidak gitu ya, tapi aku lihat Teh Ratna dengan gamblang untuk mengambil porsi itu, untuk mengambil sisi ya udah aku emang pengen nulis persoalan ini kok.
di mana seorang ibu yang membayangkan masa depan anaknya yang gamang ya. Terus puisi yang disematkan kepada seorang nenek, seorang oma. Kenapa tidak kepada seorang ayah atau seorang opa misalnya? Dari situ kan sudah terlihat keberpihakan ketika ingin menyematkan diksi atau isu yang ingin dia tulis. Jadi kalau pertanyaannya apakah dalam puisi-puisi ini Teh Ratna ada unsur feminisnya? Iya. Dan bahkan feminisnya itu tidak malu-malu sih kalau aku lihat. Maksudnya emang seterus terang itu, segamblang itu, bahkan dengan memilih judulnya langsung seberterus terang untuk puisi untuk oma. Untuk memanggil ya di rumah ibu, menjadi perempuan mata angin. Itu udah segamblang itu. Oke, saya kira teman-teman, sebelum kita kepotong azan maghrib, Teh Ratna mungkin masih di sini sampai jam 7, 8, ya, jangan buru-buru lah Teh. Nanti kita bisa ngobrol lebih santai. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir. Kita akan perdengarkan, karena ini yang mungkin eksklusif ya, karena Teh Ratna ini juga lebih banyak diundang dalam panggung-panggung untuk membaca puisi. Gitu ya. Silakan. Buat Teh Upi dan ternyata banyak pendengar di sana. teman yang lain. Oh, pendengarnya di pinggir-pinggir ternyata. Aduh, wah saya kalau ditodong baca puisi jadi bingung baca puisi mana ya. Yang ini dong. Aduh. Pilihan. Ada request Pi? Saya belum baca, belum punya gini. Mau tentang apa gitu? Oh ini aja, yang sesuai judul aja deh ya. Oke. Judul buku, judul puisi yang dijadikan judul buku. Mitos secangkir kopi. Seperti itulah kita menggulung lembaran kenangan, lalu menguburnya dalam-dalam. Namun pada suatu pagi, selepas mimpi, kita gali-gali kembali kuburan itu sambil meratapi sepiring sepi dan secangkir kopi. Dalam tepian cangkirnya, jejak bibir kita bertautan. Barangkali begini skenarionya. Engkau menjejakkan langkahmu pada kebun penuh ilalang dengan sebelah jemari halus dalam genggaman tanganmu. Sementara aku memotret senja dan menangkap setiap gerakan kalian. Engkau dan jemari halus yang silih berganti itu melalui mata pena. Diam-diam mata pena itu juga pernah memotret senyum dan matamu yang penuh cinta di siang yang basah. Ketika air hujan kalah lembab oleh air mata di pelataran rumahku. Atau skenario lain adalah engkau diam-diam berusaha tak peduli dan pura-pura sibuk menggulung lengan baju dan berlari menuju ke sebuah tempat yang entah, demi menghindari apapun yang bisa menenggelamkan perasaanmu. Mungkin aku sedang bermimpi ketika kedua tanganmu menggenggam erat harapan yang kita bagi, bersama dengan adonan air mata dan tawa. Barangkali aku hanya perlu bangun dan melupakan secangkir kopi dan jejak bibir yang bertautan itu. Barangkali kemelekatan yang diramalkan akibat menikmati kopi dari cangkir yang sama itu hanya sebuah mitos, sebuah delusi. Delusi seperti
cinta selalu diam-diam pergi atau terbagi? Mitos cagar. Terima kasih. Emang beda kalau kelas acting Happy Salma ya.